Halo guys, pick a card atau pilih kartu kali ini tentang bagaimana orang-orang ngelihat kamu. Orang-orang ini bisa siapapun ya. Bagaimana mereka melihat kamu secara umum. Kamu di mata mereka itu seperti apa. Mereka ini siapa? Bisa siapapun ya. Oke, dan pilihannya seperti biasa ada 4, 1, 2, 3, 4. Ya, pilihan nomor 1 ini sweetheart. Nomor 2 joyfulness. Nomor 3 lover. Nomor 4 fortune. Oke. Seperti biasa, kalau kamu masih butuh waktu, kamu bisa pause dulu videonya dan kita baca mulai dari nomor 1. Sweetheart. Oke. Bagaimana orang-orang melihat kamu? How they see you, how people see you. Ten of Cups. The Moon. Three of Pentacles. Wheel of Fortune. Four of Wands. And Justice. Mending. And breathe. Sini ada poised. Dan di sini ada Knight of Cups. Oke, so yang aku lihat di sini untuk kalian yang ini bisa udah yang sudah berumah tangga atau bisa yang masih single. Aku ngelihat orang-orang itu melihat kamu sometimes menurut mereka, atau mungkin aku rasa ini orang-orang deket kamu ya, mereka merasa sometimes you become very emotional. Kamu orang yang cukup emosional, dalam artian segala hal di dalam hidup kamu bawanya ke hal yang terlalu berhubungan dengan emosional, perasaan. Dan di sini mereka melihat kamu kurang berpikir logis. Di sini juga mereka melihat kayak masalah hidup kamu itu kebanyakan itu di bagian relationship.
Dan mereka melihat most of the time ya, sebagian besar mereka melihatnya kamu itu orang yang kalau kamu belum nikah nih, mereka melihatnya tuh kamu cuman hidup tuh kayak buat nikah. Kayak you have your life goal is all about marriage. Dan kamu selalu bermasalah dengan percintaan kamu. Dan mereka merasa kamu cuman melihat aspek cinta atau perasaan atau emosional. Perasaan itu kan emosi ya. So mereka cuma ngelihat kayak kamu kadang tidak logis, kamu tidak realistis dalam melihat satu kehidupan. Mereka melihat kamu kurang realistis dalam melihat satu hubungan juga gitu loh. Especially mungkin yang ngelihat kayak gini lebih banyak laki-laki. Misalnya kalau kamu perempuan, laki-laki ngelihat kamu kayak kurang rasional, kamu segala macam dibawa perasaan. Dan yang aku lihat di sini, yang tadi aku bilang, kalau kalian yang belum nikah, kalian ngelihat pernikahan itu kayak semacam tujuan hidup aja gitu. Jadi singkat cerita, orang-orang ini melihat kamu terlalu melihat kehidupan itu dari kacamata yang terlalu idealis. Bukan berarti mereka tidak melihat kamu orang baik, tapi mereka tidak melihat kamu orang yang cukup dewasa melihat hidup, tidak cukup dewasa kalau hidup itu adalah bicara tentang realita. Jadi misalnya contoh, kamu pengen punya pasangan dan kamu mengharapkan pasanganmu itu selalu romantis, selalu mengerti keinginan kamu, selalu menyayangi kamu dalam artian membelai dan segala macam. Kayak you are too much already in that. See, simplifying your life. Jadi banyak orang yang berpikir kalau kamu itu terlalu banyak hal-hal apa ya? Sometimes mungkin sebagian dari kamu terlalu sering curhat sama orang. Dan mereka ngelihat kamu, I'm so sorry to say this, mereka ngelihat kamu agak ribet gitu loh. Mereka melihat kamu agak ribet, mereka ngelihat kayak kamu seharusnya lebih berpikir itu sederhana, lebih berpikir itu simple gitu loh. Tidak selamanya hidup itu selalu indah, tidak selamanya hidup itu selalu ya sesuai jalan seperti yang kamu mau gitu. Jadi orang-orang itu berpikir kayak kamu kurang apa ya, di sini ada kartu breathe gitu. Kamu kurang untuk mencoba introspeksi diri, mereka melihatnya seperti itu. Mungkin aku nggak tahu ya, mungkin kalian terlalu banyak curhat sama orang dan ya di sini ada dari mereka yang merasa kamu kayak seakan-akan selalu menjadi korban dalam setiap hubungan kamu. Ini berlaku juga untuk kalian yang sudah menikah. Jadi kayak kalian ngerasa kayak orang yang paling sengsara lah di dalam kehidupan kalian gitu loh. Kayak kalian nggak punya power di dalam tangan kalian sendiri, di dalam diri kalian sendiri untuk bisa mendapatkan apa yang kalian mau, tapi kalian kayak seakan-akan mengharapkan itu semua datang tiba-tiba dari orang lain gitu. Singkat cerita, banyak yang berpikir kalian itu childish sih kalau aku lihatnya. Dan banyak yang berpikir kalian tidak kurang untuk berani mengambil resiko atau kurang berani untuk kalian tidak menjadi pribadi yang bebas gitu, dalam artian kayak selalu berpegangan sama sesuatu ya balik lagi yang tadi aku bilang. Mungkin banyak dari kalian yang sering curhat. Jadi teman-teman curhatnya kalian nih mungkin yang keambil energinya, merasa kayak udah tahu nggak bagus ya udahlah, lo pergilah gitu. Ngapain lu di situ mulu? Udah di situ mulu, lu curhat mulu, lu komplain mulu gitu.
So many of them actually getting tired of your apa ya. Jadi mereka mentitelkan kamu sebagai komplainer sebenarnya pada akhirnya. Padahal they know that you are a good person gitu. You just want to have a happy life, tapi ya nggak realistis pada akhirnya. Agak naif gitu. Kayak mereka merasa kalian itu kurang menikmati hidup, kurang mencoba untuk menjelajahi hidup, adventurous gitu. Jadi kayak semua itu dibawanya ke yang tadi aku bilang, ke perasaan, take it personal. Kayak kalian kurang juga, dan di sini aku ngeliat kayak mereka melihat kamu kurang independen. Ya. Kurangnya mencoba untuk apa ya, melihat ke dalam diri sendiri, introspeksi. Ya, aku lihat di sini. Nah, ini lagi-lagi kartu tentang being realistic, ya, being logic gitu loh. Kayak mereka ngerasa kalian kurang memakai logik. Padahal sebenarnya mereka ngerasa kalian itu orang yang baik. Orang yang baik dalam artian ya, orang yang sebenarnya mau juga ngebantuin orang. Orang yang sebenarnya juga mungkin apa ya? Menyenangkan, tapi karena kalian selalu terbawa sama suasana, terbawa sama emosi, terbawa sama perasaan, akhirnya membuat kalian jadi orang yang kurang menyenangkan buat orang-orang yang mungkin orang-orang dekat kalian gitu loh. Mungkin beberapa dari kalian mungkin pernah dikomplain tentang kayak udahlah kalau misalnya lo komplain mulu gitu, udah kalau memang nggak cocok ya udah nggak usah di ini gitu. Kayak I feel like they're getting tired actually. Kayak ada mungkin dari beberapa dari kalian yang dibilang sama temen, udah lah lu lepasin aja, lu berhak mendapatkan yang lebih baik. Akhirnya kamu lepasin, tapi ntar abis itu kalian balik lagi gitu. Akhirnya teman kalian tuh yang kayak gue capek lah ngomong sama lo gitu. Kayak ntar lu udah nanya sama orang tapi lu ngelakuin hal yang lu mau juga anyway gitu. Dan mereka ngerasa sebenarnya kalian itu punya ambisi yang cukup besar. Orang yang sebenarnya mudah untuk bersosialisasi, orang yang sebenarnya ya menyenangkan kalau aku lihat. Cuman mereka ngerasa ya kadang kalian terlalu impulsif gitu loh. Dan kurang kuat dalam menghadapi masalah. Aku ngeliat sebenarnya mereka ngeliat kamu tuh orang yang bisa bergaul sama siapa aja, masuk ke lingkungan mana aja tuh kamu bisa gitu. Jadi buat mereka ya kamu cukup menyenangkan sebagai seorang pribadi sebetulnya. Cuman balik lagi seperti yang tadi aku bilang, mereka menyayangkan kamu belum cukup dewasa untuk melihat hidup, untuk melihat, dan most of the time aku ngeliatnya tuh mereka banyak ngeliat kayak, hey, misalnya kamu punya masalah curhat kayak, man, breathing gitu loh. Kayak istilahnya yang kayak, can you just ask yourself kenapa semua ini bisa terjadi sih sama lo, kayak take a break gitu loh. Apalagi especially kalau kamu yang istilahnya belum nikah dan punya pacarannya kayak ribut mulu gitu. Kayak teman-teman kalian tuh berpikir kayak, udahlah gitu, lo single aja dulu. Mengenal diri lu dulu, mengenal apa yang lu mau dulu gitu loh. Kalau aku ngeliatnya gitu. So di sini ada kartu Seven of Pentacles, yang dimana aku ngeliat kayak teman-teman kalian tuh pengen yang kayak kalian tuh berkembang dulu deh gitu loh. Jangan semuanya, kalau lu belum bisa menjalankan hubungan dengan baik, lu sendiri masih terlalu sensitif, terlalu emosional, terlalu perasaan dan segala macam gitu. Kayak teman-teman kalian tuh mikirnya kayak take a break lah gitu loh. Lu
lo apa namanya, lo selalu punya masalah yang sama gitu. Take a break lah, nggak usah punya pasangan dulu atau apapun itu ya. Kalau aku ngeliat kayak mereka menyayangkan aja, dan mereka melihat kayak kamu masih belum bisa melihat apa yang baik buat kamu gitu loh. Walaupun sebenarnya mereka ngelihat kamu juga orang yang sebetulnya banyak. Aku ngeliat mereka tuh ngelihat kalian tuh ngelihat kamu tuh kayak orang yang multi talenta gitu. Kalian tuh orang yang istilahnya mungkin very kreatif, mungkin di kerjaan juga kalian lumayan oke. Tapi dalam masalah hubungan, dalam masalah personal kalian tuh out-outan gitu. Kayak mereka ngerasa kayak sudah waktunya lu tuh apa ya, berkembang gitu. Jangan di situ-situ aja gitu. Masalah lu itu aja gitu kalau menurut mereka. Dan stop thinking about getting married, atau mungkin sebagian dari kalian pernah hampir menikah nggak jadi, pengen hampir menikah lagi nggak jadi dan stres, dan teman-teman kalian ngerasa ya lu kenal dulu, jangan langsung laki ngajak lu nikah lu mau langsung misalnya gitu. Dan mereka ngeliatnya sih kamu kebelet kawin nih. Kalau yang belum kawin, mereka ngeliatnya kalian kebelet banget. Dan buat yang udah nikah, kalau aku sih lihatnya lebih kepada kalian selalu melihat dari sisi apa yang kalian tidak sukai dari pasangan. Kalian selalu melihat sisi negatif dari apa yang ada gitu. Gue tuh udah coba gini, gue udah melakukan sebaik-baiknya, tapi suami gue tuh gini atau istri gue tuh gini gitu. Kayak kalian melihat dari sisi yang selalu yang buruknya terus gitu. Jadi kayak di sini orang suka ngeliat kayak mungkin mereka nggak bicara sama kamu, tapi mereka ngelihatnya kayak you are quite someone with fragile ego gitu. Kayak ego kalian tuh tinggi, yang dimana walaupun sebenarnya mereka ngelihat kalian tuh orang baik sebenarnya dan punya talenta yang banyak gitu. Kalian itu orang yang very kreatif dan mereka senang berhubungan dengan kamu karena kamu orang yang menurut mereka tuh orang yang luas sebenarnya, punya banyak ide, cuman ya basically kurang dewasa. Itu yang mereka lihat. Oke, so untuk yang pick a card kali ini nggak ada video lanjutannya. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Joyful. Oke, apa yang orang lihat, apa yang orang pikirkan, atau apa yang mereka omongin tentang kamu. Seven of Wands, Eight of Pentacles, Ten of Wands, High Priestess, Ace of Wands, Five of Cups.
choice. To be fair. Hearing messages from spirit, mending bridges, letting go. Okay. Oke. Tadi dari awal aku buka kartu, aku udah ngeliat di sini. I see that di sini kamu mungkin masa kecil kamu itu kurang menyenangkan, or aku ngelihat kayak kamu, aku nggak bilang itu dendam ya, aku nggak bilang itu dendam, tapi semacam satu masa di dalam kehidupan kamu, mungkin aku rasa sih ini udah lama sekali, yang membuat luka dalam diri kamu. Tapi aku nggak bilang itu semacam trauma, tapi lebih kepada hal yang pernah terjadi dan belum bisa kamu lepasin aja. Makanya di sini juga ada kartu letting go. So aku ngelihat di sini mungkin ini tidak banyak orang yang tahu, tapi ada orang-orang yang tahu. Mungkin ini aku keambil energi dengan orang-orang yang memang sudah tahu. Tidak semua orang. Dan ini untuk orang-orang yang tahu kamu pernah punya bad mungkin childhood or bad relationship, I don't know which one, ya. Tapi yang pasti di sini mungkin kamu pernah direndahkan sama orang, mungkin kamu pernah merasa kamu tidak dianggap sama orang, dan itu membuat kamu menjadi motivasi. Iya, kalau aku lihat itu semua menjadi motivasi buat kamu, iya. Cuman motivasi ini didorong sama perasaan tidak terima sebetulnya. Jadi yang aku lihat di sini, deep inside you still feel hurt. Bukan dendam kalau aku ngelihatnya, ini bukan dendam. Tapi ada perasaan nggak terima aja, nggak terima sama perlakuan orang-orang dulu mungkin, yang membuat kamu selalu berusaha menjadi yang terbaik, tapi akhirnya kayak dipaksakan. Mungkin dari segi karir, mungkin dulu kamu pernah waktu kecil, mungkin kamu dianggap dari keluarga yang kurang mampu misalnya, kamu tidak dilihat sama keluarga-keluarga besar, atau mungkin dulu kamu punya pasangan, kamu direndahkan sama pasangan or orang tuanya dia atau teman-temannya dia. Intinya aku ngelihat di sini ada satu luka batin yang membuat kamu akhirnya kayak gini loh. Gue bisa lebih baik dari gue yang sekarang. Gue bisa satu hari gue sukses. Lo jangan jangan kaget ya, gitu loh. Jadi kayak bukan dendam sih kalau aku lihatnya, tapi ya yang tadi aku bilang itu, perasaan kayak ingin menunjukkan diri, memvalidasi diri karena mungkin pernah merasa direndahkan. So ada orang-orang yang melihat kamu itu akhirnya overconfident dan overdriven. Yang which is bagus sebenarnya, orang yang punya drive yang baik gitu ya. Tapi menurut orang-orang ini kamu jadi terlalu over, karena akhirnya kamu jadi tidak menjalani hidupmu secara natural menurut mereka. Karena mereka ngelihatnya sih ke arahnya lebih karena dendam.
mereka ngelihatnya seperti itu. Lebih karena kamu sakit hati. Bukan mungkin belum tentu dendam juga, tapi kayak mereka tahu kamu sakit hati. Mereka tahu kamu punya luka. Intinya itu. Mereka tahu kamu punya luka dan kamu lagi berjuang untuk bisa menjadi membuat hidup kamu lebih baik. They know that gitu. Dan mereka ngerasa kamu kurang spiritual, kayak kamu selalu melihat mungkin semua dari uang. Kayak kamu misalnya dulu punya pasangan yang mungkin mengecilkan kamu, sekarang kamu ngerasa kayak gue bisa dapat pasangan yang lebih daripada lu gitu loh. Ada perasaan seperti itu. Dan mungkin ini orang-orang terdekat kamu ya, mungkin keluarga atau teman-teman kamu, ini tahu kalau kamu tuh begitu. Dan sebenarnya mereka ngelihat kamu tuh agak miris gitu, kayak man lo you're not living your life gitu loh. Lo ngelakuin ini hanya untuk dendam lo gitu loh. But padahal mereka melihat kamu itu orang yang kuat loh. Mereka ngelihat kamu itu orang yang kuat tapi salah tempat. Padahal mereka tuh, kan aku udah bilang, mereka ngeliat kamu tuh orang kuat. Kamu bisa melewati segala macam lika-liku hidup gitu. Jadi aku ngeliat banyak orang yang ngeliat kamu itu cukup strong karena kamu sudah banyak melewati fase hidup yang mungkin mereka menganggap gua aja belum tentu bisa kayak dia gitu. Tapi kamu masih bertahan gitu loh. And then kamu masih bisa bangun dan kamu masih bisa untuk melihat kehidupan selanjutnya gitu. Mereka agak lumayan salut sama kamu di sisi itunya gitu loh. Kayak you are very strong gitu loh. Dan kamu bisa dengan sabar melakukan semuanya lagi walaupun mereka mungkin tahu gitu berapa tersiksanya kamu waktu pas kamu ngadepin masalah-masalah kamu yang dulu gitu loh. But they know that they will always be with you gitu loh. Mereka senang sama kamu basically karena mereka ngerasa kamu itu orang yang juga kalau sama teman itu mungkin cukup cukup terbuka gitu sama teman dalam artian susah senang bareng-bareng gitu. Kayak you're a very good friend. Orangnya mau bantu orang gitu loh. Dan they know that you embody an empress energy. So they know that you are someone yang strong, loving. They know that you are a loving person. They know that you can take care of people. Dan kamu orang yang very confident gitu loh. You can do everything gitu loh. Dan mereka merasa kayak kamu itu orang yang berani untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan gitu loh. They know. Dan kamu juga orang yang cukup fair. Kamu orang yang cukup istilahnya ya kamu punya salah ya kamu bilang oke, gue salah, atau kamu orangnya nggak suka memanfaatkan orang lain gitu. They know. Tapi masalah kamu ya cuma satu. Mereka ngerasa kayak well, you have to learn to let go gitu loh. Ya, di sini they see you as someone can be a very good partner sebenarnya. You can be very committed gitu. Dan mereka tahu kamu orangnya choosy, kamu memilih yang terbaik untuk diri kamu nggak mau sembarangan because you love yourself bla bla bla. Ya, but eventually satu doang yang mereka sayangkan karena mereka ngerasa kayak apa yang kamu lakukan drive-nya bukan karena kamu pingin jadi orang yang lebih baik karena dari diri sendiri, tapi karena dari apa yang pernah terjadi. Well, mungkin kalau buat aku sih, mungkin kamu butuh drive itu gitu loh. But on the flip side, kamu harus menyadari kalau drive yang kayak gitu jangan dibawa selamanya aja gitu. Everything is actually good.
Oke, sekarang kita lanjut. Yang tadi udah habis. Videonya memang agak kepotong, tapi sebenarnya udah habis. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3 ya, lover. Oke, what people say about you. Oops. What people say about you. Queen of Pentacles. Ace of Swords. The Moon. Six of Wands. Eight of Wands. Page of Cups. Yin. Time to go. Okay. Listening with your heart. Stepping into stillness. Manifesting dreams. Okay. Okay, yang aku lihat di sini right off the bat, aku ngelihat kamu ya, sebagian dari kamu as a very successful person ya. Mungkin dalam karir kamu sukses, dalam karir kamu punya jabatan misalnya, and kamu banyak dikenal sama orang dan kamu pribadi yang menyenangkan. Mereka merasa kamu juga orang yang punya magnetic personality, kamu punya daya tarik yang cukup kuat menurut mereka. And you are very you are very realistic menurut mereka. Kamu juga orang yang have good judgment sih kalau menurutku. Ya, dan aku ngeliat di sini they think that you are someone with very good communication. Yeah, you can communicate what you think, but mereka ngerasa when it comes to your personal life, you are very 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 secretive. Jadi mereka ngelihat kamu kalau berhubungan dengan masalah personal life kamu, relationship kamu sama orang, pasangan, keluarga, kamu tuh sangat tertutup. Dan kalau kalian ini perempuan, aku ngelihat banyak orang melihat kamu itu sebagai seorang perempuan yang sangat feminin. Ya. Jadi aku ngelihat kalau kamu cewek nih banyak yang ngejar nih cowok gitu. Kalau aku lihatnya. But they also see you as someone who is not open when it comes to your feelings, to your emotions. Aku ngeliat di sini ya, kalau kalian cewek banyak yang ngejar.
banyak yang senang sama kamu. Tapi ya itu, kalau diajakin ngobrol enak, kalau jadi temen enak, tapi saat sudah mencapai ke hubungan yang lebih intens, ya aku ngelihat kamu suka tidak mau terlalu terbuka. Dan mereka ngelihat salah satunya juga kamu orangnya choosy, pemilih. Ya nggak apa-apa, emang kita harus milih. You're very choosy. Dan mereka berpikir kayak kamu pengennya dapat orang tuh yang wah grade-nya A plus lah gitu, keren lah gitu, yang pokoknya paling keren gitu. Kayak mereka ngeliat kamu tuh orang yang punya standar yang tinggi lah menurut mereka gitu. Mungkin banyak dari kalian yang mungkin single sudah cukup lama, dan banyak yang nyamperin gitu, banyak yang deketin gitu, tapi kayak kalian belum bisa membuka diri terlalu. Aku ngerasa di sini ada kemungkinan ada trust issue. Maybe you've hurt before, dan sebagian besar dari kalian aku ngeliat banyak yang ngelihat kalian ini introvert, atau memang kalian introvert, dan you just want to have your own time, your space. Mereka ngeliat kamu sebagai orang yang quite private, quite reserved, yang kayak you have your own world, dan kamu tidak suka bercerita tentang yang tadi aku bilang personal life. Tapi kalau ngomong tentang professional life, kamu open banget gitu. Ngomong hal-hal apapun, kamu open banget. Dan they see you very intelligent gitu. Mereka ngelihat kamu orang yang pinter. But when it comes to your emotion, yang kayak beng gitu loh, kayak ada wallnya langsung ketutup. Kayak you don't like to talk about your personal life. You don't like to talk about your family or lagi dekat sama siapa juga kamu nggak mau cerita tentang masalah-masalah pribadi kamu intinya. So they see you as someone who is closed off when it comes to your personal life and your emotion. Yeah, it's like you just keep it to yourself gitu. But after all, untuk temen aku ngelihat kayak mereka ngelihat kamu tuh orang yang sangat menyenangkan gitu sebenarnya. Orang yang bisa dimintai nasihat, orang yang juga cukup grounded, orang yang intelligent, bisa diajakin ngobrol apa aja gitu. So, yeah, they see you as someone interesting, but a bit tricky when it comes to your emotion. So, jadi buat mereka kayak mereka kenal sama kamu at some point, tapi kayak at the same time juga mereka kayak nggak kenal sama kamu gitu, kayak ada selalu the block di situ. Dan mungkin banyak kan dari mereka yang tidak terlalu mau ke arah sana, takut istilahnya bikin kamu nggak nyaman gitu. So istilahnya mereka juga dalam tanda kutip kayak tahu diri sih, kayak oh ini nggak bisa, kalau sama dia ini jangan kayak gini gitu loh, kayak kurang lebih kayak begitu. Dan mereka melihat juga kamu orang yang punya mimpi yang besar. Kamu juga istilahnya apa ya? Aku dapat vibrasinya tuh mereka bener-bener respect sama kamu, as in mungkin kamu punya that aura yang membuat orang ngerasa respect, orang ngerasa nggak mau masuk terlalu dalam ke dalam mencampuri apa yang memang kamu nggak mau gitu. There is a tendency of people ya agak sedikit respecting your boundary gitu. Yang paling banyak yang mereka tahu adalah kamu lumayan introvert, kamu lumayan penyendiri mungkin. Jadi kayak misalnya kamu diajakin jalan, kalau kamu nggak mau ya mereka oh ya udah gitu, nggak akan maksa gitu loh. Dan
But at the same time, they see you as someone, kayak daleman kamu tuh ada kesedihan. Tapi mereka nggak tahu itu apa. Mereka mungkin ada yang berasumsi, tapi ada juga yang tidak mau berasumsi. Tapi membuat mereka jadi sometimes kayak penasaran, kepo untuk tahu sebenarnya kamu tuh siapa sih, kamu tuh punya masalah apa sih, kamu tuh apa sih yang kamu rasain gitu. Kayak there is always a sense of mystery sih. Kayak kamu juga lumayan independent as a person, kayak kamu selalu mencoba untuk melakukan apa-apa yang kamu bisa, dan kamu orangnya nggak bergantung sama orang. But your feminine energy is very big yang mereka rasain. Kayak kamu orang yang penyayang, kamu orang yang pedulian sama orang, you have a compassionate heart gitu loh. Dan kalau kamu masih single, banyak orang yang wondering why you're still single. A woman like you pasti banyak deh yang suka kayak gitu loh. Banyak orang yang berpikirnya seperti itu. Oke? So, sekarang kita lanjut ke nomor yang terakhir, nomor 4. Fortune. Okay, what people say about you, nomor 4. The Fool. Nine of Swords. Star. The Devil. Ten of Cups. Ace of Wands. Menarik kartunya. Ini aku rasa ada mungkin dua sisi kamu atau dua kubu orang yang melihat kamu. TikTok. Building blocks. Okay.
expecting miracles, opening to love. Planting seeds. Oke, ini yang nomor 4 agak ekstrim sih. Oke, so first things first. The Fool. Orang ngelihat kamu as a free spirit person. Orang yang free spirit ya. Free spirit itu orang yang like adventure, orang yang apa adanya, orang yang nggak pernah, orang yang nggak faking, orang yang apa adanya, otentik, orang yang selalu ingin mencoba sesuatu dalam hidup. Ya, orang yang selalu ingin mencoba sesuatu dalam hidup, orang yang kayak selalu questioning what is out there, I want to know gitu loh. Kayak orang yang berani untuk mengambil langkah untuk mencari dirinya, untuk mencari kehidupan. Bahasanya tuh apa ya? Orang yang selalu kayak curiosity kamu tuh tinggi, kamu punya rasa penasaran tuh besar gitu. But at the same time, mereka juga, beberapa dari mereka melihat kayak you have gone through a very difficult times in your life. Dan sometimes kamu orangnya mungkin agak gampang anxious, kamu gampang cemas terhadap sesuatu, atau kamu kadang mikirin sesuatu itu too much gitu loh. You become very consumed when it comes to certain things in your life gitu loh. Kayak kadang kamu terlalu mikirin terlalu dalam atau terlalu overthinking gitu loh. Aku ngeliat di sini mereka melihat kamu juga orang yang disenangin sama orang banyak. Kamu tipe merangkul, dan di sini aku juga ngelihat kayak kamu punya kemampuan untuk healing. Kamu punya biar ibaratnya untuk menghealing diri kamu sendiri dan untuk menghealing orang lain. Menghealing di sini dalam artian so you're quite spiritual ya, in a way yang kamu bisa berpikir lebih dari kebanyakan orang, dalam artian you make yourself to understand what baik buruknya kehidupan gitu loh. Dan mereka juga ngelihat kamu tuh seseorang yang kayak you really pursue your happiness gitu. Dan mereka melihat kamu tuh orang yang apapun desire kamu tuh keluarin gitu. You're a very passionate person kalau aku lihat. Mereka ngelihat kamu tuh orang yang very passionate, karena di sini juga ada Ace of Wands. Yang kamu tuh lepasin diri kamu dan I just want to be happy gitu loh. Kayak kamu bukan orang yang takut berekspresi tentang diri kamu sendiri. Ya yang tadi lah masalah free spirit tadi itu ya. And then they see you very lovable, yet kamu orang yang juga tahu kapan menyendiri. Makanya aku ngeliat kayaknya entah ini dua kubu orang atau memang mereka melihat kamu adalah seorang yang punya unique personality. Kayak you're someone that very introspective, but at the same time you're very passionate. Itu jarang orang kayak gitu. Very passionate, but at the same time very introspective. Itu jarang. Dan aku ngeliat di sini they see you as a unique person. See, you embrace every part of yourself gitu. You know what you want. Mereka ngerasa you're someone who knows what you want.
And you are someone who knows who you are. But on the flip side, kejelekannya adalah mereka ngelihat kamu kayak everything revolves around you. Saat kamu stres, saat kamu saat kamu secara emosional kamu terganggu, kamu akan menjadi orang yang sangat selfish. Kamu cuman pengen dimengerti, nggak mau ngertiin orang. Kayak you are someone yang punya dunia sendiri. Dan di sini aku ngelihat building blocks ya. Mungkin kamu sekarang lagi dalam konteks memperbaiki kehidupan kamu dari segala aspek misalnya. Yang pasti orang ngelihat kamu itu orang yang mampu untuk mengangkat diri kamu sendiri, ya. Dan kamu punya charm yang bisa membuat diri kamu tuh bisa kayak dikenal banyak orang atau kayak kamu bisa untuk misalnya dalam kerjaan kamu tuh bisa naiknya, bisa dipromosi terus gitu. Kayak intinya orang ngelihat kamu itu orang yang selalu growing gitu loh, growing dalam hal apapun ya. Dan sekarang aku ngelihat kayak orang melihat kamu tuh orang yang lagi menanjak. Ini entah dari karir, entah dari diri kamu sendiri yang orang bisa lihat kamu lagi dalam konteks memperbaiki diri. Dan di sini ada TikTok. Aku ngelihat di sini mungkin beberapa dari mereka ngelihat sometimes you become very impulsive karena mungkin ada yang kamu kejar. Karena TikTok ini selalu bicara tentang waktu. Coba kita lihat 30. Okay, divine timing. Kita lihat. Your prosperity is co-created by your endeavors as they occur in human-made time and the eternal efforts of your most important manifestation. Oke, aku ngerti. So aku ngelihat di sini banyak orang yang menilai kamu sekarang ini di dalam masa yang tadi aku bilangnya. Jadi ini TikTok di sini bicara tentang kamu sedang ada di dalam masa perbaikan diri, perbaikan kehidupan kamu, yang dimana orang bisa melihat itu. Kayak you're growing gitu. As a person you're growing. You know now how to make yourself kayak ada charmnya gitu loh. Kayak sekarang tuh orang ngelihat kamu tuh kayak orang yang punya charming gitu loh. Orang yang confident, orang yang memakai waktunya dengan baik gitu loh, dan memakai mungkin kamu growing dari mungkin apa yang pernah membuat kamu sakit hati, apa yang membuat kamu ada di bawah, kamu belajar, dan sekarang nih kayak orang lihat kamu nih lagi di dalam masa kamu nih lagi ada di dalam masa satu perombakan hidup, satu pertumbuhan hidup. Dan aku ngelihat di sini ada loh beberapa orang yang melihat kamu kayak planting a good karma. Kayak mungkin kamu banyak bantuin orang, atau mungkin kamu banyak memotivasi orang. Di sini aku ngelihat kayak they see you as a lovable person. Kamu orang yang melakukan apa yang kamu lakukan tuh benar-benar dengan hati gitu loh. Mereka melihat kamu orang yang mungkin melakukan pekerjaan kamu juga dengan hati gitu loh. Dan mereka juga ngelihat kamu orang yang very in tune with yourself,
with the divine, kayak kamu punya faith gitu loh, everything will be beautiful gitu loh at the end of the road gitu loh. Jadi kayak kamu sekarang tuh lagi kayak menjalani kehidupan kamu sebaik-baiknya untuk satu reward yang lebih baik ke depannya gitu loh. Kayak mereka bisa ngelihat kayak you have a very compassionate heart sih, jelas mereka ngelihat kayak mungkin kamu nolongin orang, atau kamu mungkin nggak punya niat buat nolongin orang, tapi orang ngelihat kamu tuh orangnya tulus, orang ngelihat kamu tuh orangnya bisa dipercaya, orang yang mungkin apa adanya, yang membuat mereka nyaman gitu loh sama kamu. Dan salah satu lagi aku ngeliat di sini juga banyak orang melihat kamu itu very inspiring. Kamu sangat bisa menginspirasi orang gitu loh. Kamu punya kemampuan itu. And walaupun kamu free spirit, tapi kamu very grounded. Dan kayaknya dari beberapa dari mereka tahu kamu pernah really broken hearted by someone, ya. But ini kamu gunakan sebagai alat untuk bisa membuat kamu jadi lebih baik, jadi lebih kayak kamu ibaratnya kamu pernah mungkin tersakiti sama seseorang, dan orang-orang dekat kamu atau ya orang-orang yang kenal sama kamu yang tahu itu, mereka ngelihat kayak kamu menggunakan masa lalumu yang menyakitkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Kayak mereka bisa ngelihat itu, mereka bisa ngelihat kayak kamu banyak bertumbuh dari pengalaman hidup kamu sendiri gitu. Okay guys, so thank you so much for watching this video, and I'll see you in the next video. Okay, bye.